Yo, oke guys, kembali lagi bersama Mr. Chris pastinya di Mr. Chris Channel, dan kali ini kita akan seperti biasa membuat tutorial untuk kawan-kawan semua, yaitu tutorial membuat peta. Seperti biasa, bukan tutorial lainnya karena yang kita bisa hanya membuat peta. Coba kalau kita bisa membuat istana, kita bisa membuat sesuatu yang bisa lebih bermanfaat, kita akan membuat seperti itu. Tapi karena kita hanya bisa membuat peta, maka kita hanya akan meng-share kepada kalian semua tentang bagaimana cara membuat peta. Nah, untuk kalian semua yang ingin untuk memerlukan jasa pemetaan, langsung cek di Instagram Mondo Mapping karena kita di situ membuat tutorial. Oke, kita langsung saja lihat videonya. Oke guys, kita sudah berada di laptop kita. Jadi langsung saja, tidak usah berlama-lama, kita menuju tutorialnya. Iya, kita pakai helm karena helm kita ban guys. Jadi bagaimana kita memulainya? Oke, kali ini kita akan membuat tutorial tentang bagaimana membuat simbologi di ArcGIS ya. Jadi ini penting sekali untuk kita yang ingin membuat peta penggunaan lahan, karena ketika nanti kita membuat peta penggunaan lahan dan jumlahnya sangat banyak, pasti kita akan melakukan banyak sekali simbologi. Maka dari itu pentingnya untuk kita membuat simbol-simbol tata guna lahan, simbol-simbol penggunaan lahan, kita harus membuatnya di ArcGIS terlebih dahulu, sehingga nanti ketika kita melakukan simbologi itu akan lebih lancar lagi, dan lebih cepat lagi untuk kita memasukkan simbol-simbol di setiap penggunaan lahannya. Oke, kita akan membuat simbologi penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Berau. Kita sudah ada SHP-nya. Salah satu contohnya kita akan membuat penggunaan lahan di Berau ini ya. Oke, kita klik penggunaan lahan, kita coba buka. Oh, ini belum ada simbologinya guys. Kita masuk di sini. Bukan. Kita masuk di bukan guys. Nah, ya ini kita sudah memiliki penggunaan lahan di Berau dan sudah ada keterangan tutupan lahannya. Kita akan langsung klasifikasikan saja. Klik kanan properties, kemudian kita lakukan simbologi. Ya, ini penting sekali ya, karena nanti kan misalnya nih kita akan membuat di wilayah Berau saja. Nanti untuk layout sendiri kan kita butuh mengklasifikasikan lagi. Nah, kalau kita tidak membuat simbol-simbol sendiri, maka yang akan menjadi kesulitan lagi, kita akan mencari simbol-simbol untuk mengklasifikasikan setiap penggunaan lahannya. Nah, ini kita kategori, kita klik tuplah, add value. Nah, ini kan ada banyak sekali tutupan lahannya. Sedangkan untuk membedakan setiap tutupan lahan kan kita perlu yang namanya simbologi gitu lah. Simbologi, klasifikasi itu perlu. Nah, jadi kita harus membedakan nih antara satu penggunaan lahan dengan penggunaan lahan yang lain. Nah, kita sudah memiliki acuan, yaitu di mana itu? Kita bisa cari dulu ya di Google dengan cara, sebentar, ini kita konekkan dulu koneksinya. Kita koneksikan dulu. Kita cari kode tutupan lahan KLHK. Nah, jadi kita sesuaikan dengan KLHK guys. Ini sudah. Ini kita koneksikan terlebih dahulu. Kemudian kita baru klasifikasikan sesuai KLHK. Oke.
Kita langsung enter saja. Oke. Google. Kita download bukunya dulu. Kemarin sebenarnya kita sudah download tapi nggak tahu kemana downloadnya. Coba kita cek. Oh, belum kita download ternyata. Kelas tutupan lahan penafsiran citra. Nah, ini rekalkulasi penutup lahan Indonesia tahun 2020. Nah, ini buku dari KLHK yang dimana di sini terdapat kode-kode tutupan lahan dan simbologinya. Nah, teman-teman bisa download dulu. Kita download, kita save. Terus kita scroll ke bawah sampai nanti ada simbologinya. Nah, ini kan kita zoom ya, kita perbesar. Ini kan ada kode ya. Ada kelas tutupan lahan, kode kelasnya apa, kode tutupan lahannya apa. Nah, ini kita bisa cek di sini. Di sini. Nah, ini kalau belum diberi keterangan, ini dia akan keterangannya hanya kode seperti ini. Jadi kita harus memberikan keterangan terlebih dahulu. Seperti ini. Cara memberikan keterangannya bisa kita klik add field. Misalnya ya, ini sebagai contoh saja. Ini lemot ini biasanya karena dia jarang dipakai. Add field terus kelas tutuplah atau keterangan. Kita klik tag. Oke. Nah, di sini kan ada di sini kelas tutuplah, kita geser sampai ke samping biar dekat. Nah ini untuk kelas tutupan lahannya kita klik di sini, terus kita cari 2001 hutan lahan primer, kita klik kanan, fill kalkulator, terus kita tanda petik, jangan lupa klik di sini, kita klik tanda petik, kita klik hutan lahan primer, kita klik, terus kita klik OK. Nah, dia akan terisi seperti ini, atau cara cepatnya klik editor, start editing. Nah, nanti tinggal kita namakan di sini sendiri-sendiri. 2007 apa, kita set di sini. 2007 semak belukar. Oke ya, sudah ya. Oke, kalau sudah, nanti kita isi yang lain juga sama sampai semua terisi seperti ini. Ini sudah sama ya. Nah, ini kita hapus saja. Ini kita klik editor, save, stop editing. Kita hapus saja ini, delete field, karena sudah ada keterangannya. Ini ya. Ini tutuplah hutan kering belukar. Ini untuk yang tahun 2020. Itu belahnya seperti ini ya. Oke. Kalau sudah, kita geser scroll ke bawah untuk melihat kelas simbologinya. Nah, ini merupakan simbologi tutupan lahan menurut KLHK. Nah, ini 23 kelas ya. Ini berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan nomor ini. Jadi kita sudah menyesuaikan dengan peraturan yang sudah ada. Nah, kita close dulu, kemudian kita klik kanan, klik properties. Terus nanti kita klik simbologi. Ini cara mudah ini. Tapi ini kita sebenarnya sudah membuat klasifikasi, sudah membuat simbologi. Nah, kali ini kita memberikan contoh pada kalian semua. Caranya itu seperti apa sih? Biar nanti di pembuatan peta selanjutnya itu lebih kita tinggal mengeklik saja kelas tutupan lahannya. Misalnya hutan lahan primer, ini kita klik hutan lahan primer. Klik tutuplah, klik upfill. Nah, ini kita klik badan air. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita sudah membuat penggunaan lahannya. Ini klik
Ini apa nih? Bentar. Kok nggak ada namanya, guys? Oh, ini ada hutan mangrove. Ini bandara, hutan lahan kering. Nah, misalnya gini ya, contohnya badan air warnanya biru. Kita klik OK. Terus bandara atau pelabuhan, kita scroll lagi ke bawah. Nih. Nah, caranya itu seperti apa? Belukar. Belukar itu semak belukar. Ini semak belukar. Udah sama ya, ini sama. Nah, caranya kita klik 2 kali, kita save. Terus kita beri nama. Misal badan air. Terus kategorinya apa? Tutupan lahan. Penggunaan lahan. Kita klik finish, nanti langsung dia auto ke save dan dia akan tertampil seperti ini. Nah, lakukan hal seperti ini secara yang sama. Nah, bagaimana dengan yang ini, yang bahan ini kita bisa lihat di style reference. Kita klik semua ini. Nah, kita cari simbologi seperti ini untuk menyamakan ini ya, untuk menyamakan biar simbologinya seperti ini. Kita klik OK. Dia nanti simbologinya akan banyak sekali. Kita tunggu karena biasa kalau laptop seadanya ini ya agak lemot. Kita klik 2 kali. Ini kita. Nah, ini akan mencari klasifikasi yang lain. Kita scroll ke bawah sampai menemukan simbologi yang seperti itu. Biasanya di bagian batuan ya kayaknya. Nah, ini. Oh, ini tutupan lahan. Ini yang sudah kita buat. Oh, bukan. Nah, bagian di sini. Kok ini lagi toh? Nah, ini kan ada banyak simbolnya. Kita klik yang ini, yang clay ini. Nah, nanti kita save, terus kita simpan bahan. Nah, kita style reference. Itu kita save dulu ya. Terus kita set dulu. Nah, ini kan kita sudah save sebagai bahan. Kita klik, terus edit simbol. Nah, terus kita pilih backgroundnya, mau warna apa? Misal warna hijau. Hijau seperti ini, hijau. Terus klik OK. Nah, dia akan berwarna seperti ini dan kita tinggal save aja. Misal save hutan rawa sekunder. Hutan rawa sekunder. Kategorinya penggunaan lahan. Kita klik finish, nanti dia akan ke save dan kesimpan di sini di kategori kelas penggunaan lahan seperti itu. Nah, bagaimana kalau yang seperti ini? Kalau yang seperti ini kita bisa klik di sini terus edit simbol. Terus kita pilih outline-nya. Kita tambahkan di sini plus lagi. Nah, yang di pertama ini kita klik tambahan line fill color. Nah, ini sama ya dengan outline-nya, kita pilih hitam. Kita klik OK. Di sini pun juga sama. Outline-nya kita pilih hitam. Oke, hitam. Oke. Udah oke ya. Oh, ini kita pilih yang line fill juga sama. Outline-nya hitam. Oke. Kalau udah, kita atur yang di bagian angle ini, kita sesuaikan biar lurus. Kita klik OK. Nah, dia kan seperti ini. Ini untuk membuat keterangan tanah terbuka karena dia ada sekat-sekat berbentuk balok-balok ini. Biar kita samakan seperti ini.
ini kan ada sekat-sekatnya. Nah, itu kita buat seperti itu. Nah, kalau sudah semua nanti kan enak. Jadi misal kita klik belukar atau rawa, kita klik yang ini, semak belukar atau rawa. Kemudian yang hutan lahan kering primer, hutan lahan kering primer. Kita klik ini kita samakan warnanya, hampir mirip lah ya. Terus ya hutan mangrove sekunder, kita klik. Terus yang hutan lahan kering sekunder, kita klik. Terus hutan mangrove sekunder, kita klik OK. Hutan mangrove primer, sampai semua hutan rawa primer. Oke, hutan rawa sekunder, hutan tanaman, permukiman, perkebunan, pertambangan, pertanian lahan kering, pertanian lahan campur, rawa, sawah ya, hampir mirip, bedanya mendekati lah. Tambak seperti tubuh air, tanah terbuka. Terus yang terakhir permukiman transmigrasi. Oke, nah kita klik OK. Ya, dia sudah terklasifikasi sesuai dengan penggunaan lahan KLHK ya guys ya. Nih, jadi sudah kita sesuaikan sesuai dengan penggunaan lahan KLHK. Oke, kita zoom tuh dia udah sama, udah cantik sekali ya, ini sudah sangat mantap. Nah, ini tinggal kita buat layouting sesuai dengan kebutuhan kita, mau dibuat seperti apa. Jadi kita ada beberapa simbol contoh penggunaan lahan, tapi ini yang sebagai contoh untuk kalian semua ya. Kurang lebih seperti ini. Jadi kalian yang ingin membuat klasifikasi penggunaan lahan biar memudahkan untuk mengklasifikasikan, bisa dibuat cara seperti ini dan disimpan seperti yang kita lakukan tadi. Jadi untuk kalian semua yang bingung langsung saja lakukan dan gunakan teknik ini biar dalam memetakan penggunaan lahan untuk selanjutnya kita sudah memiliki kelas, sudah memiliki keterangan-keterangannya, dan kita tinggal mengklasifikasikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, mungkin saja seperti itu guys. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat dan see you guys.